wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang senantiasa membersamai kita dengan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah terhentikan curahan itu kepada kita. Ikhwani fillah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri setiap nikmat dan karunia yang Allah sedang pinjamkan, Allah sedang berikan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan amal dan kesyukuran itu di hadapan Allah. Karena nikmat yang disyukuri menjadi asbab bertambahnya nikmat, tetapi nikmat yang dikufuri menjadi sebab kemurkaan Allah kepada kita. Kita pahami ayat ini dari surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar kita baca. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ditambah, kufur kemarahan Allah menunggu kita. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin share apa yang saya baca dari renungan-renungan qalbu yang sangat penting untuk kita jadikan penumbuh subur jiwa ini, dan salah satunya adalah buku yang saya baca dari karya Bapak Balgunadi Setiawan dalam salah satu judul bukunya, yaitu Daun yang Berserakan. Daun Berserakan. Pada tema tertentu yang beliau tulis itu menarik sekali untuk kita renungkan teman-teman, karena dia menulis sebuah menggambar sebuah simbol ya, yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan, di mana kunci sukses kehidupan itu adalah digambarkan dalam bentuk segitiga sama sisi ya, sama-sama menguatkan antara satu dengan yang lainnya dari setiap sudut atau unsur yang ada. Teman-teman sekalian, ternyata segitiga itu adalah seperti yang saya coba gambarkan di dalam kertas ini ya, bahwa dalam kehidupan ini ternyata beliau meringkas ya sebuah konsep menyelesaikan atau sebuah konsep untuk menjadikan hidup kita itu bahagia atau sukses dalam gambar seperti ini ya. Kita lihat ada husnuzon, ada syukur, ada sabar, lalu dalam seketika ini adalah amal soleh, lalu lingkaran ini adalah hikmah. Teman-teman, nanti saya coba sedikit ulas apa yang saya baca dari renungan ini. Teman-teman, dalam kesempatan yang lain saya pernah sampaikan bahwa Allah memuji hidup kita ini dengan dua warna yang saling kontras. Itu bisa kita dapati informasinya dalam surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 35, di mana Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, kata Allah, dha'iqah, akan merasakan maut, kematian. Koma, kata Allah, wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wala nablukum, dan kami sungguh, kata Allah, akan memberikan ibtila ya, ujian kepada kalian, cobaan kepada kalian, kata Allah, wala nablukum bisyarri wal khairi, baik dengan yang buruk, yang tidak baik ya, maupun khairi. Fitnah, baik yang jelek maupun yang baik, sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan dalam hidup manusia. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah, kata Allah, kembali. Teman-teman, hal penting yang ingin saya share kepada kita sekalian adalah ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ini nampaknya menjadi pedoman penting dalam hidup kita, karena saya kira sering ya dalam hidup kita ini kita menemukan sebuah realita, sebuah situasi di mana kok nggak seperti bayangan saya ya, kok nggak seperti apa yang saya cita-citakan ya, kok nggak seperti apa yang saya harapkan ya. Nah, menurut saya ini baik loh, tapi kok begini,
menurut saya itu buruk loh, tapi kok begitu, dan sebagainya. Ini seperti yang kita bisa jumpai teman-teman dalam makna ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 216. Coba kita sama-sama baca ya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Menarik sahabat. Ayat ini adalah ayat pedoman ya, pedoman prinsip ya, formula. Kata Allah, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian semua qital, berperang ya. Wa huwa kurhul lakum. Dan perang itu adalah tidak kamu sukai, tidak kamu cintai. Nah, poin yang berkaitan dengan tema kita pada saat ini adalah kata Allah, wa 'asa an takrahu ya, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ikhwan ya, ikhwan. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tapi kata Allah ya, wa huwa khairul lakum, tapi ternyata ia adalah baik bagimu. Sebaliknya, wa 'asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kalian mencintai sesuatu, tapi apa kata Allah? Wa huwa syarrul lakum, ternyata ia atau sesuatu itu adalah syarr, buruk bagi kalian. Pamungkasnya ayat ini adalah kalimat dari Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia Allah paling mengetahui ya, mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengerti. Ya, kalimat pamungkasnya sudah sangat jelas. Allah yang paling tahu terhadap sesuatu, dan kalian manusia tidak mengetahuinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah. Jika kita sudah menetapkan diri kita pada garis Allah, pada jalan Allah, dan tujuan kita beraktivitas adalah sebagai ibadah kepada Allah misalnya, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik buat kita ya. Saya ulangi lagi, sudah azam, sudah mantap, sudah merasa pada jalan Allah, lalu kita melaksanakan semua aktivitasnya juga karena lillahi ta'ala, karena Allah, beribadah kepada Allah semata, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita sesungguhnya adalah itu yang terbaik buat kita, dan kita harus mengimani hal seperti ini. Kadang manusia menganggap yang terbaik buat kita adalah apa yang seperti dalam benaknya, apa yang seperti dalam kepala atau pikirannya, atau paling tidak yang paling menguntungkan baginya. Sementara yang berupa musibah adalah hal-hal yang menurut dia adalah buruk, menurut kita adalah buruk. Nah, hal tersebut memang manusiawi, sahabat ya, manusiawi sekali. Ya, kita merasa apa yang terbaik, yang terburuk itu kita punya ukuran lah ya. Tetapi sekali lagi, manusia tidak lebih ngerti dari Sang Maha Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya hal penting yang kita perlu kuatkan dalam benak kita, teman-teman, bahwa kalau kita sudah di dalam rel Allah, kita sudah merasa pada jalan Allah ya, maka baik atau buruk adalah baik. Kalimat ini luar biasa pentingnya untuk kita renungi. Saya ulangi teman, kalau kita sudah merasa pada jalan Allah, yakin berada pada relnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baik atau buruk menurut kita sesungguhnya itu adalah baik. Allah Maha tahu, dan kita sama sekali tidak mengetahui hakikat di luar sesuatu itu. Nah, teman-teman yang saya kasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam banyak kejadian, dalam banyak peristiwa dalam hidup kita ini, yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana selalu mengimani takdir Allah, bahwa Allah punya kuasa, Allah punya kudrat, punya iradah kepada setiap manusia, setiap hambanya, dan yang pasti adalah bahwa Allah yang paling tahu apa yang terbaik menurut hambanya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam hal ini resep kebahagiaan, resep menghadapi hidup ini dalam gambar yang tadi saya tampilkan sejenak adalah kuncinya ada 3. Pertama adalah husnuzon kepada Allah, yang pertama.
yang kedua adalah mensyukuri, yang ketiga adalah mensabari. Nah, kemudian syukur dan sabarnya dan husnuzonnya ada dalam bingkai amal yang soleh, amal yang baik. Kemudian pada lingkaran luarnya manusia dituntut atau diharapkan mampu menangkap hikmah yang terkandung atau makna hakiki dari setiap peristiwa. Teman-teman, sekali lagi saya tampilkan gambar ini untuk kembali kita kuatkan dalam renungan kita. Ya, teman-teman, jadi langkah pertama atau hal yang pertama adalah dalam peristiwa, kejadian, atau takdir, atau realitas yang ada, maka yang harus kita bangun adalah berhusnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Allah yang paling tahu terhadap apa yang berlaku bagi hambanya. Nah, kemudian adalah di backup dengan sudut yang berikutnya, yaitu sudut yang bernama asyukru, bersyukur kepada Allah. Saya kira banyak sudah kita pahami ya, bahwa kenikmatan, fadilah, keutamaan dan sebagainya, atau yang enak-enak bahasanya, gampang kita mengatakan kita syukuri. Nikmat itu kita syukuri. Bagaimana ayat tadi, siapa yang mensyukuri akan bertambah nikmatnya, siapa yang mengkufuri akan berbalik menjadi musibah atau bencana bagi orang yang tidak mau mensyukuri. Jadi setelah husnuzon kepada Allah, ya, kemudian di backup dengan sudut yang bernama syukur atau kaki yang bernama syukur, dan kemudian dalam warna yang berseberangan atau dalam situasi realitas yang berseberangan dengan harapan kita dan sebagainya. Pertama kita sudah husnuzon, kita perlu membentengi atau menguatkan kakinya bernama as-sabru, sabar. Dan ternyata bicara sabar luar biasa. Dan tentu bicara selalu saja lebih mudah daripada menjalankan pesan moral itu. Ternyata kalau kita renungkan dalam makna yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bahwa dalam hidup ini memang kuncinya adalah seperti ini. Apa yang tidak selesai dengan sabar, apa yang tidak selesai dengan indah, kalau bisa menjadi orang-orang yang sabar sebagaimana yang Allah dan Rasulnya harapkan. Nah, segitiga ini saling menguatkan, ya, saling mengencangkan, saling melengkapi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika salah satu sisinya atau sudutnya misalnya mengecil, maka yang lain tertarik kepadanya dan kemudian menguatkannya. Jadi ketika ini menjadi sebuah bangunan yang kokoh dan kuat dalam situasi apapun, maka insya Allah ya hidup seperti apapun ya insya Allah akan menjadi lebih indah. Ya, bahwa manusiawi, ya, kita sedang suka berlindung atau suka berdalih dengan kata-kata manusia. Betul, manusiawi memang tetap berlaku, tapi formula yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya luar biasa. Selalu saja berhusnuzon kepada Allah, selalu bersyukur kepada karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, dan selalu bersabar kepada hal-hal yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan dan cita-cita. Nah, teman-teman sekalian, tapi segitiga tadi menjadi tidak sempurna atau belum sempurna kalau tidak berada dalam bingkai yang bernama amalus soleh. Artinya apa? Syukur dan sabar itu selalu dalam kebaikan. Kalau kemudian syukur dan sabarnya tidak dalam kebaikan, maka makna ini menjadi bubrah, maknanya menjadi kacau. Maka semua ini akan menjadi bermakna ketika kemudian amalnya, kegiatan dalam kesehariannya sebagai hamba Allah adalah selalu dalam kebaikan atau amal soleh. Ya. Jadi amal-amal yang bajik, yang baik, yang soleh itu adalah menjadi kunci dalam segala sisi atau sudut yang ada tadi. Nah, kemudian teman-teman, menjadi sempurna betul ketika kita mampu melingkarkannya, ya, atau membingkai di luar ini dengan namanya hikmah. Apa itu hikmah, teman-teman? Hikmah adalah makna hakiki, ya, makna yang hakiki dari sebuah peristiwa, makna yang hakiki dari sebuah kejadian. Kalau kita mampu menangkap, menggali hikmah dari setiap peristiwa, dan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena segala sesuatunya menjadi baik. Tadi ada kalimat, baik atau buruk adalah baik. Napanya agak susah ya, tetapi baik atau buruk adalah baik. Maksudnya apa? Ya tadi,
bahwa dalam yang kita anggap baik atau yang kita anggap tidak baik, kalau itu adalah semua ketentuan Allah, adalah sesungguhnya baik semuanya. Selama kita mampu menangkap hikmah, pelajaran, mau'izah dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tentu kita punya doa yang selalu kita perlu panjatkan kepada Allah agar takdir Allah kepada kita selalu yang baik. Kita minta kepada Allah agar yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak punya kekuasaan menangkap ada yang dibalik itu, apa yang dibalik itu, kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT. Kita manusia sungguh sangat terbatas. Apa yang di belakang tembok itu saja sudah kita tidak mampu melihat. Semoga kita senantiasa diberikan hikmah oleh Allah dalam hidup ini, sehingga semua bisa menjadi kebaikan bagi kita, apapun warna dan situasinya. Teman-teman, semoga share yang sederhana ini bermanfaat untuk saya dan Anda semua. Aku Nurul Hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.